untuk yang PPG Daljab itu sasaran pesertanya adalah Bapak Ibu guru yang saat ini sudah mengajar di sekolah-sekolah. Kalau menurut aturan disampaikan tadi Ferry, guru itu harusnya sudah bersertifikat pendidik. Tapi pada kenyataannya di Indonesia masih banyak guru yang belum bersertifikat pendidik. Itu ya Bapak dan Ibu, termasuk Bapak dan Ibu. Nah, menurut data di Dapodi, sampai saat ini masih 1,6 juta guru Bapak dan Ibu dari sekitar 3 juta guru yang ada di Indonesia yang belum bersertifikat pendidik. Banyak satu dan lain hal yang belum menyebabkan, misalnya beliau itu belum S1 dan lain sebagainya. Ya. Jadi menurut data, bagi Bapak Ibu guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015 itu masih sekitar ada 1,1 juta yang belum bersertifikat. Yang diangkat dari mulai 1 Januari 2016 ke sana itu masih ada juga sekitar 500.000 gitu ya. Jadi masih banyak ternyata Bapak Ibu guru yang belum bersertifikat. Ini adalah PR kita bersama, PR Kemdikbud dan PR kita bersama. Gitu ya. Nah, makanya kenapa sering bertanya, "Loh, kami belum PPG ya Daljab?" Karena antriannya masih sangat panjang. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa melalui berbagai macam kebijakan menuntaskan bagi Bapak Ibu guru yang belum bersertifikat pendidik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ferry. Guru harus S1 bersertifikat. Jadilah guru profesional. Nah, ini tadi tahapannya untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu Bapak dan Ibu guru, mulai dari penetapan kuota nasional sampai dengan pelaksanaan PPG-nya. Sampai dengan tadi harus mendapatkan sertifikat pendidik karena lulus uji UKM PPG-nya. Ya. Nah, bagaimana untuk menjadi peserta? Bapak dan Ibu semua sudah melalui tahapan ini. Selamat, sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu sudah sampai tahap ini, tahap Zoom bersama-sama dengan Pak Darmawang, dengan pihak UNM. Jadi Bapak dan Ibu mulai dari registrasi, mulai dari seleksi administrasi, verbal data, kemudian seleksi akademik, kemudian plotting, konfirmasi kesediaan, dan kemarin lapor diri sampai saat ini ditetapkan menjadi peserta PPG di UNM. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu ingin mendapatkan informasi apapun terkait dengan PPG, itu Bapak dan Ibu harus mengaksesnya ke laman resmi. Di sini ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti siapapun yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan PPG dalam jabatan atau PPG prajabatan, itu mohon mengakses laman ppg.kemdikbud.go.id. Jadi tidak ada laman apapun selain ini. Kalau artinya laman yang menginformasikan misalnya ini udah ada kelulusan, ini ada informasi apapun gitu. Jadi mohon diaksesnya ke sini. Gitu ya. Nah, kemudian juga melalui surat edaran yang kami sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi seluruh Indonesia. Ya Bapak dan Ibu, jadi ini mohon diperhatikan. Jadi tidak ada lagi nanti informasi-informasi yang berseliweran gitu. Apalagi nanti terkait dengan hasil UKM PPG misalnya atau pelaksanaan ujian. Jadi semuanya tolong diitukan ke sini dan juga ke Pak Darmawang dan kawan-kawan di LPTK di UNM. Jadi semua informasi harus ke UNM, gitu ya, ke Pak Darmawang sebagai koordinator yang akan nanti bekerja sama dengan Bapak Ibu yang terkait dengan PPG. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum menjadi peserta, Bapak dan Ibu sudah ikut seleksi administrasi dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Kemudian juga Bapak dan Ibu yang ada sekarang di UNM itu juga sudah linier S1-nya dengan bidang studi PPG yang dipilih. Jadi sudah sesuai dengan yang diselenggarakan oleh UNM saat ini, bidang studi yang dibuka yang mendapatkan izin penyelenggaraan dari Ditjendikti. Gitu ya. Ketika sudah perpa, kemudian loyalitasnya juga sudah, kemudian Bapak dan Ibu lulus seleksi administrasi melalui pengumuman yang kami sampaikan dari Direktorat Jenderal KPK. Gitu ya. Ibu pasti manggut-manggut, oh iya betul-betul gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian setelah lulus seleksi administrasi, Bapak dan Ibu masuk ke seleksi akademik.
seleksi akademik kemarin itu dilaksanakan secara daring, domisili atau online. Baru kali ini sejak tahun 2017, 2018, 2019 seleksi akademik dilaksanakan secara daring, domisili atau di rumah masing-masing. Ini contoh terlihat ibu ini lagi ujian di kantor desa. Kemudian bapak ini sedang ujian di suatu tempat di kebun mungkin yang akses internetnya bagus gitu ya. Ini saya lihat nih Bapak siapa nih ketawa nih. Tapi ya berarti sudah terlampaui. Alhamdulillah semuanya lancar. Perjuangannya terbayarkan. Jadi ini adalah daring domisili Bapak dan Ibu ujian di tempat masing-masing dengan mengakses sistem aplikasinya yang dikembangkan oleh UNY sebagai koordinator seleksi akademik. UNM juga merupakan salah satu dari 12 LPTK yang menyelenggarakan kemarin seleksi akademik untuk PPG dalam jabatan, gitu ya, dari Bapak dan Ibu. Nah, setelah lulus seleksi akademik, Bapak Ibu ini diumumkan kemarin ada sekitar 140.000 yang lulus seleksi akademik atau sekitar 120-an ribu gitu yang lulus seleksi akademik dari sekitar 500.000 yang memang ikut seleksi akademik gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu termasuk yang lulus. Nah, setelah lulus seleksi akademik, Bapak dan Ibu lalu dikasih konfirmasi kesediaan. Nah, kan Ibu bersedia gak tidak di UNM? Ibu kan tinggal klik bersedia. Kalau Ibu tidak bersedia, berarti Ibu tidak bersedia Bapak dan Ibu di UNM. Ini adalah konfirmasi kesediaan kemarin. Nah, kemudian penetapan peserta dan lapor diri. Lapor diri yang kemarin kita mundurkan sampai dengan tanggal 17 Juli karena dikhawatirkan masih ada Bapak dan Ibu yang belum bisa akses untuk melaksanakan lapor diri. Nah, saat ini Bapak dan Ibu ada di nomor 5 orientasi mahasiswa gitu ya. Nah, Bapak Ibu tadi sudah sampaikan Pak Ferry juga pembelajaran mandiri dengan bisa mengakses modul. Bapak Ibu kan sudah bisa mengakses modul ya di itunya masing-masing gitu, di akunnya masing-masing. Nah, nanti untuk 6, 7, 8 nanti Bapak Ibu akan melaksanakan di UNM. 6, 7 akan melaksanakan di UNM. Ya, Bapak dan Ibu dengan bimbingan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong dan juga bantuan dari Bapak Ibu admin IT di kelasnya masing-masing. Jadi mohon segala sesuatu dikoordinasikan dengan pihak UNM, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu saat ini ada 78 LPTK penyelenggara PPG dalam jabatan yang sudah mendapat SK izin penyelenggaraan PPG dalam jabatan PPG dari Ditjendikti. UNM salah satunya dari mulai awal dari tahun 2017-an untuk yang Daljab. UNM sudah melaksanakan PPG dalam jabatan mulai tahun 2018, 19, 20, 21 sampai saat ini 2022. Nah, ini adalah contoh LPTK dan bidang studinya. Misalnya ada teman-teman Bapak dan Ibu yang kok saya nggak di UNM ya. Jadi Bapak dan Ibu, kuota saat ini untuk PPG dalam jabatan kategori 1 2022 sebanyak sekitar 40.500 orang. Ketika tadi sampaikan yang lulus kategori 1 ada sekitar misalnya 90.000, nah sedangkan yang di plotting 40.000 artinya masih ada Bapak Ibu guru teman-temannya mungkin yang belum terpanggil atau belum terplotting gitu ya. Jadi karena keterbatasan kuota, jadi kuotanya hanya 40.000 untuk kategori 1 gitu ya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya, oh karena kenapa kemarin kok saya tidak konfirmasi kesediaan ya, karena kan pasti ada yang temannya yang lulus tapi dia tidak konfirmasi kesediaan, tapi Bapak Ibu lulus dan harus konfirmasi kesediaan. Karena itu ya Bapak Ibu, karena kuotanya terbatas. Nah, ini mohon maaf nih saya contohnya Ganesha dan Bali. Jadi ada bidang studi yang misalnya di Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi Bapak dan Ibu ketika di plotting di UNM itu karena UNM mendapat izin bidang studi tersebut. Ya, jadi ketika Bapak Ibu di plotting, oh berarti UNM ada bidang studi. Jadi ketika temannya ada yang tidak terplotting di UNM, itu bisa terjadi di plotting di perguruan tinggi lain yang memang punya bidang studi tersebut. Ya, jadi jelas ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu di plotting karena ada bidang studi di perguruan tinggi tersebut. Tapi kami coba usahakan memang
memplottingnya itu didekatkan dengan domisili pesertanya. Ketika yang di Jawa Barat, kita coba plotting di perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat, yang ada di Sulawesi Selatan juga sama. Kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, kita coba plotting di perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan. Dengan catatan ada izin penyelenggaraan LPTK-nya dan izin bidang studinya. Ya. Nah, kemarin mungkin Bapak Ibu ini sudah terlewati ketika lapor diri. Jadi lapor diri itu langsung ke laman LPTK-nya masing-masing. Bapak Ibu nanti kemarin lapor dirinya kan ke UNM. Kalau ketika seleksi administrasi akademik itu kan semua melalui SIM PKB Kemdikbud. Jadi untuk yang lapor diri itu langsung ke lamannya, karena setiap perguruan tinggi itu ada kebijakannya masing-masing terkait lapor diri. Walaupun secara umum syarat untuk lapor diri itu ada. Ya, tapi mungkin UNM itu punya syarat kebijakannya masing-masing. Jadi kami matur ke LPTK dan UNM kalau misalnya memang ada syarat yang harus dipenuhi. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini terkait dengan pembiayaan. Jadi Bapak dan Ibu, yang 40.000 orang tersebut yang akan mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1, ini dibiayai langsung semua oleh APBN, oleh pemerintah pusat. Ya. Jadi, karena dibiayai oleh pemerintah pusat, jadi nanti Bapak dan Ibu harus menandatangani PKS, perjanjian kerjasama PPG nanti dengan Ditjen KPK. Karena nanti pembayarannya dikasihkan ke Bapak dan Ibu langsung. Nanti Bapak dan Ibu dibuatkan rekening, gitu ya, ada rekening, jadi nanti dananya masuk ke rekening Bapak dan Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu setor ke UNM, gitu ya. Jadi tidak bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu karena itu untuk biaya pendidikan, tapi melalui rekening Bapak dan Ibu, gitu ya. Nanti pusat mentransfer ke rekening Bapak Ibu, nanti Bapak dan Ibu membayarkan ke UNM. Nanti secara teknis UNM akan menyampaikan ke Bapak dan Ibu bagaimana pola pembiayaannya. Tapi Bapak dan Ibu untuk pelaksanaan PPG-nya dibiayai oleh APBN, pelaksanaan pendidikannya, gitu ya. Jadi mohon serius melaksanakan PPG ini mulai dari hari ini sampai dengan nanti ujian. Tolong diikuti karena ketika mundur di tengah jalan itu kita biasanya belum panggil lagi. Karena seperti yang saya sampaikan, ngantri, masih banyak antrian, gitu ya. Jadi diusahakan ketika sudah masuk ke jadi mahasiswa PPG itu diusahakan sampai tuntas. Ya Bapak dan Ibu sampai tuntas. Mudah-mudahan dengan keseriusan Bapak dan Ibu nanti Bapak dan Ibu akan lulus. Gitu ya. Jadi nanti pasti UNM itu sudah sangat teruji membantu Bapak dan Ibu ketika pelaksanaan PPG ini. Akan sangat, jadi mungkin saat ini Bapak Ibu bertanya, aduh gimana nih PPG takut nggak lulus gitu, deg-degan gitu. Semua orang pasti ingin lulus PPG, karena mau bagaimanapun ingin menjadi guru yang profesional gitu, kalau menurut aturan undang-undang kan gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon digunakan waktu pelaksanaan PPG ini yang sekitar 3 bulan itu dengan sungguh-sungguh ya, dengan dengan saling bekerja sama. Nah, sebetulnya mohon maaf Bapak dan Ibu saat ini agak beruntung gitu ya. Kenapa? Karena pelaksanaan PPG-nya itu secara daring. Karena COVID kan, tahun 2020, 2021 dan saat ini pelaksanaannya secara daring. Sedangkan tahun 2018, 2019 itu dia luring. Jadi Bapak dan Ibu, misalnya Bapak dan Ibu dari Palopo gitu. Nah, itu di UNM di plotting. Nah, Bapak dan Ibu itu datang ke UNM, kos sendiri, biaya hidup sendiri, itu transport sendiri gitu. Nah, hanya biaya pendidikannya saja yang ditanggung. Nah, untuk saat ini secara daring. Jadi mudah-mudahan memudahkan Bapak dan Ibu ya. Jadi kan tidak perlu meninggalkan keluarga, tetap di daerah masing-masing karena full online. Ya Bapak dan Ibu, jadi mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk Bapak dan Ibu melaksanakan PPG ini.